A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada saudara-saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya teman-teman? Saya ulangi sekali lagi dengan sebuah pantun. Makan ikan sambal tomat, hasil mancing tadi pagi. Jawab salamnya kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, segala puji merupakan kesyukuran secara maknawi. Marilah sama-sama kita kembalikan ke hadirat Allah Hajijul Ghafur, yang mana nikmatnya tidak bisa diukur oleh Bapak Insinyur, apalagi diukur oleh tukang jualan sayur, yang mana telah menjadikan 7 lapis langit yang makmur dan menjadikan 7 lapis bumi yang subur. Maka marilah kita banyak bersyukur agar kita tidak termasuk umat yang kufur, dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam bagaikan bulan beriringkan bintang, marilah sama-sama kita hadiahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di luaran sana yang menilai bahwa menjadi santri tidaklah hebat, menjadi seorang santri tidaklah penting. Bahkan dari kalangan santri itu sendiri masih banyak yang beranggapan seperti demikian. Ketika santri pulang ke rumahnya, bertemu dengan teman-temannya yang tidak nyantri, mereka bertanya, "Kamu belajar di mana? Kamu ngaji? Kamu mondok? Mana paten? Kayak akulah, minimal sekolah." Sehingga apa yang terjadi wahai saudaraku? Mentalnya para santri akan menurun, mentalnya para santri akan melemah. Kenapa? Karena mereka belum tahu jati diri seorang santri yang sebenarnya. Karena mereka belum tahu betapa hebat dan pentingnya menjadi seorang santri. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membangkitkan rasa percaya diri dan semangat seorang santri dengan membawakan pidato yang berjudul Santri Mandiri yang Berakhlak Mulia dan Taat kepada Kedua Orang Tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, santri adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena santri adalah orang yang sudah berusaha mendalami ilmu agama. Karena santri adalah orang yang sedang berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Jumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Karena apa saudaraku? Karena orang-orang yang berilmu, mereka dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang miliknya dan mana yang milik orang lain, mana uang rakyat, mana uang pejabat, mana waktunya sholat dan mana waktunya melayap.
Orang yang berilmu juga dapat memanfaatkan ilmunya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan waktu luang maupun sempit, kaya maupun miskin, suka maupun duka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah titik di mana santri menjadi harapan besar orang tua dan masyarakat. Ketika santri sudah memiliki ilmu, ia harus menjunjung tinggi nilai-nilai khidmat kepada umat, terlebih-lebih kepada kedua orang tua. Kita para santri tidak akan pernah tumbang kala dicaci, tidak akan pernah terbang kala dipuji, tidak akan pernah marah kala dimaki, tidak akan pernah frustasi tanpa digaji. Itulah seorang santri, karena kita makan dengan nasi, bukan dasi maupun kursi. Betul, betul, betul? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, nyatalah kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia itu sendiri, dan manusia tidak akan dalam kerusakan apabila mereka memegang erat ilmu agama dengan kuat. Namun coba kita lihat keadaan umat di zaman mutaakhirin ini, sudah terjadi lebih cenderung mengikut dan mengamalkan panggilan dunia iblis, baik dari segi berpakaian mereka itu, pergaulan sehari-hari, apalagi tingkah laku mereka itu. Coba kita lihat hadirin, betapa banyaknya anak-anak muda, bahkan orang tua yang duduk dan minum yang memabukkan di pak tertua. Sehingga tercetuslah sebuah lagu yang viral pada saat ini, ialah gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada botol. Tambah lagi, sebotol lagi. Idih-idih apa enaknya, minumnya sampai berbotol-botol. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun coba kita lihat lagi, bukan hanya minuman keras saja yang merajalela, bahkan segala jenis narkoba juga sudah menjadi kebanggaan. Mereka tidak berhenti walau sudah ada yang dihukum mati. Bayangin hadirin, jadi apa kita nanti kalau generasi mudanya pecandu narkoba? Jika mereka menjadi pemimpin, alamat rakyat pecandu morfin. Jika mereka menjadi pengacara, alamat keadilan merajalela. Inilah sekarang yang disebut dengan zaman edan. Orang Jawa mengatakan, nek ora melu ora keduman, nek melu kesetanan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun coba kita lihat lagi, sudah banyak bencana terjadi di sana sini. Terjadinya banjir, angin topan, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, lumpur panas, virus segala virus. Bahkan sudah banyak kita lihat di media sosial, anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Sebaliknya hadirin, orang tua tega membunuh anak kandungnya sendiri. Dan baru-baru ini juga kita digemparkan dengan kisah yang sangat memilukan. Seorang gadis di Padang Pariaman yang bernama Nia. Ia rela berjualan gorengan demi membantu perekonomian keluarganya. Namun hadirin, dia dibunuh dan diperkosa. Semua itu terjadi tidak lain dan tidak bukan karena rusaknya akhlak seseorang dan tidak adanya ilmu agama yang melekat dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita yang dititipkan oleh kedua orang tua kita di pondok pesantren. Karena pesantren merupakan tempat yang memiliki beribu ilmu. Di pesantren juga kita dapat belajar dan beribadah bersama-sama demi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Meski jauh dari kedua orang tua, tapi ketahuilah hadirin, ayah dan ibunda kita
selalu mendoakan yang terbaik untuk kita agar kita menjadi santri yang soleha. Di sisi lain, kita sebagai santri harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Jika rasa nasionalisme kita melekat, maka bangsa akan kuat dan bermartabat. Sebaliknya hadirin, jika rasa nasionalisme kita minggat, kemajuan bangsa akan terhambat, perekonomian tersumbat, bahkan tidak mustahil membuat bangsa menjadi sekarat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kesimpulan daripada pidato saya kali ini ialah, yang pertama, tuntutlah ilmu senantiasa karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tetaplah hormati guru dan kedua orang tua. Dan yang ketiga, kita sebagai santri yang mandiri, marilah sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi agar kita mendapat syafaat. Sebelum saya akhiri pidato saya ini, izinkanlah saya membawakan sebuah syair santri. Gara-gara sering solawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi santri yang solawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul, pasti solawatan. Tambah lagi, solawatan lagi. Masya Allah, adu berkahnya bila hidup sering solawatan. Akhirnya yang hilang tak perlulah dicari, yang lain sukses tak perlulah kita iri. Jadilah santri yang mandiri agar berguna bagi orang tua, terlebih-lebih bagi diri sendiri. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tuan naik sampan ke Pulau Sikantan. Wajahku memang tampan, sangat mirip dengan Syahrukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.